kelihatan tinggi gitu. Apa-apa nasionalisme, apa-apa ya macam lah kalau urusan pidato Pak Prabowo itu gitu. Nah yang kedua, lagi-lagi banyak yang janji-janji yang kadang-kadang tuh terlalu melambung, gitu ya. Nah yang ketiga, saya tidak melihat satu komitmen beliau yang kuat ya untuk perbaikan birokrasi kita, perbaikan aparat penegak hukum kita, dan tentu saja komitmen yang kuat untuk memperbaiki demokrasi kita gitu. Beliau memang menanggapi soal kiriman kepala babi ya ke salah satu ke koran ke majalah Tempo lah ya, tapi tidak ada semacam ungkapan yang memberi kejelasan bahwa sikap beliau itu menentang pola-pola yang seperti itu. Faktanya sampai sekarang pihak kepolisian belum juga bisa mengungkap itu gitu ya. Dan beliau tentu memberi kritik lah terhadap juru bicaranya yang dianggap nggak responnya kok malah seperti bercanda begitu ya. Nah di luar itu ungkapan-ungkapan beliau soal ekonomi misalnya, ya itu ungkapan yang sudah kita kenal semua dan ternyata tidak terlalu ampuh untuk menyedot satu ya kepercayaan warga negara dan yang kedua kepercayaan para investor gitu ya. Jadi model pidato beliau atau dialog beliau yang seperti itu saya kira nggak begitu banyak sumbangsihnya juga karena nggak ada yang kelihatan berubah dari apa yang kita kenal dari Pak Prabowo selama ini gitu. Jadi nggak ada penekanan ya tentang misalnya apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilakukan ya kan. Terkadang apa yang dipertanyakan oleh para media menurut saya agak jauh jawabannya dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi maka hebohnya itu bukan pada kontennya ya, bukan pada substansinya. Hebohnya itu adalah pada pertemuan itu sendiri gitu loh. Jadi orang misalnya mulai mengait-ngaitkan gimana nih sikap media tertentu ya. Oh, pantas ya. Ya gitu-gitu loh, Pak. Padahal ya belum tentu ada hubungannya gitu. Tapi ya maksud saya orang karena mungkin isinya udah banyak diketahui oleh publik gitu ya. Lalu orang membicarakan relasinya gitu, situasinya gitu. Itu tadi misalnya, oh pantas ya nggak kritis lagi kayak gitu-gitu loh Pak. Dan sebagainya itu gitu. Karena memang secara konten apalagi yang mau didiskusikan gitu. Karena kita udah paham, maklum dan berulang kali kita dengar itu diungkapkan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya ya Pak Prabowo itu mungkin perlu mengubah style ya. Dari Singapodium kan, karena saya sebut Singapodium itu karena di lapangan kita nggak melihat singanya gitu, menjadi singa lapangan gitu loh. Nah kan dulu misalnya saya mengatakan gantilah Kapolri itu penting secara substantif, juga penting secara simbolik gitu loh. Secara substantif itu gimana kita mempertahankan Kapolri yang 4 tahun yang justru terjadi itu adalah ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian gitu loh. Yang cukup meluas gitu kan. Nah, secara simbolik itu menunjukkan ini kan Kapolri gitu ya. Dan kalau bisa diganti oleh Pak Prabowo, artinya Pak Prabowo powerful. Jadi itu ininya itu pentingnya gitu. Nah, kenyataannya kan enggak. Nah, sekarang sebetulnya yang dibutuhkan oleh publik itu Pak Prabowo yang jadi macan di lapangan gitu loh, bukan macan di podium gitu. Iya benar. Dan dari kalangan pendidikan rendah. Ayo, Soccer silakan. Kalau kamu mau buktinya, Farlok bukan orang yang hanya mampu untuk typing atau bernarasi, tapi bukti yang akan kita lihat. Ayo, silakan, Soccer. No, malah mengatakan misleading. Ayo, kalau saya misleading artinya saya salah informasi dan hoax, saya akan tutup Komal ini. Ya, tantangan buat Soccer. Saya kalau misleading atau hoax, saya akan tutup Komal ini selama-lamanya dan saya akan tidak turun ke TikTok. Silakan. Ayo tunjukkan, buktikan.
nggak usah typing, tapi tunjukkan keberanian Anda. Yuk, biar kita terbuka. Itu yang dilakukan oleh orang-orang cerdas, yaitu mengadu argumen dengan data yang dilakukan. Yuk, silakan, Soccer. Kalau kamu mengatakan saya melakukan misleading, silakan. Kamu pikir kamu pakai bahasa misleading, gue nggak paham. Saya bisukan, biar dia naik. Kita tunggu 1 menit. Mohon maaf, narasumber, kita kasih waktu dan ruang dia 1 menit untuk naik. Silakan. Ayo, saya akan menutup Komal ini. Saya akan hibahkan akun saya untuk orang lain jika saya melakukan misleading terhadap data yang saya baca. Silakan. Langsung kita buka dari Kompas. Ya, pemberitaan langsung dari Kompas karena itu ada data dari Kompas. Yang kamu pakai itu data dari Kompas, Mas. Yang mengatakan approval rating dari Jokowi itu tinggi. Ayo, silakan. Langsung kita buka dari Kompasnya. Gak berani kan? Itu yang saya katakan. Di Komal saya, jangan sekedar bernarasi, tetapi memberi bukti data yang sudah tervalidasi dan terkonfirmasi. Kalau kamu hanya typing-typing seperti itu, anak kecil pun bisa. Tapi menunjukkan sisi argumentasi kamu yang tervalidasi itu yang sulit. Dan itu diperlukan literasi. Ya, Soccer, harusnya kamu malu, harusnya kamu mengatakan, oh iya saya nggak berani naik, tapi saya berani bersuara. Artinya, saya melakukan misleading. Karena apa? Kamu nggak berani membuktikan. Bang Amskut, silakan. Silakan Bang Amskut. Silakan Bang Amskut. Teman-teman, sebagai bukti ya, sudah saya undang Amskut ya naik, sudah saya screenshot dan saya undang dia. Silakan terima, Soccer, tinggal terima langsung itu. Klik, kamu masuk ke Komal saya. Sudah saya undang dia. Bang Amskut silakan. Bang Soccer silakan, langsung kamu klik itu udah saya undang kamu Bang Soccer. Bang Amskut, monggo lanjut. Ya, terima kasih Bang Faruk. Terdengar suara saya? Sangat terdengar. Baik. Apa yang sudah dilontarkan tadi Bang Faruk dan semua sama rekan-rekan, saya hanya muncul beberapa pertanyaan dalam benak saya ini. Karena ketika persidangan pertama ijazah palsu itu kan untuk SMA, itu SLTP dan SD-nya, bukan kuliah. Itu kan saya saksikan waktu itu di Solo itu semacam dagelan saja gitu. Di sini juga sudah dikatakan oleh pembicara sebelumnya bahwa seru gelar dalam persidangan. Hanya di pertanyaan saya sekarang, sejauh mana kita bisa percaya dengan pengadilan negeri ini gitu, yang dituntut oleh, yang dilaporkan oleh tempat pelaporan lah yang dilakukan oleh Dr. Taufik ini. Memang beliau nanti bukan ijazah palsu, gugatannya bukan ijazah palsu, gugatannya adalah pemalsuan data gitu. Jadi kalau pemalsuan data kan terungkapnya dari A sampai Z harus digelar gitu. Tapi itu saya nggak yakin dengan pengadilan kita sekarang. Apakah memungkinkan Bang Faruk pengadilan terkait ini khusus itu harus pengadilan independen gitu. Seperti kita pernah melihat dulu, entah itu Mahkamah Kehormatan, tapi independen terlihat terhadap Ketua DPR. Kita lihat kan bukan hakim-hakim yang dibeli oleh kekuasaan yang bersidang saat itu, sehingga diputuskan Ketua DPR itu kan bersalah sampai dia bersidang ke pengadilan akhirnya masuk penjara kan. Nah, ini bicara ijazah palsu ini riuh rendahnya itu kan bukan lagi atas nama perseorangan atau kelompok tertentu. Sudah seluruh Indonesia orang mengatakan itu, termasuk saya orang awam, orang eksat yang hari-hari hitungan 1 x 1 bukan orang politik. Dari nada dan pembicaraan dan statement dan lain-lainnya, pembuktian disampaikan oleh rekan-rekan yang lainnya termasuk alumni UGM, semakin jelas itu adalah perusakan dan bobrokan pendidikan ini gitu. Yang saya sayangkan itu sangat beraninya pihak rektorat dan administrasinya rektorat menyatakan itu asli. Nah, di sini sungguh luar biasa.
berapa besar nilai yang terbeli kepala mereka itu. Padahal itu bukan hak mereka untuk melarang-larang para alumni datang. Tinggal menggelarkan saja atas nama kepentingan umum, bukan kepentingan atas nama mantan presiden itu. Ngapain dia repot-repot membela, menghalang-halangi? Ya kan, buka secara bukti otentik. Dan yang paling lucunya lagi, yang namanya ijazah itu kan ada nomor serinya dan seterusnya gitu. Begitu nomor induk itu dibuka nanti dari semua alumni satu angkatan itu masih banyak yang hidup. Bahkan kemarin berhalal bihalal mereka itu. Di mana letak nomor ijazahnya dia ini yang dikatakan palsu ini gitu. Berani sekali gitu. Artinya orang-orang di tingkat rektorat ini pun begitu takut dia karena ASN. Untuk dilindas dia tidak dapat jabatan sehingga membela yang tidak benar gitu loh. Membela yang bayar gitu loh. Ngeri sekali. Nah, pertanyaan saya lagi Bang Farlok. Ini yang menjadi dilema lagi. Dari pihak pemerintahan presiden sendiri nggak ada tanggapan apapun terhadap gugatan masyarakat Indonesia. Ini bukan orang loh ya. Harusnya dia memberi dukungan, memberi statement presiden itu atau dari segi kepemerintahan. Terkait gugatan presiden sebelumnya, ijazahnya dinyatakan dan dicurigai oleh orang gini. Maka presiden hari ini menyatakan untuk diselidiki sedalam-dalamnya sebenar-benar mungkin untuk pembuktian itu. Ini sampai hari ini kan tidak ada, artinya kepemerintahan sekarang yang ada kan terbelikan juga, nggak ada manfaatnya gitu. Pemerintah kita sekarang kalau dengan kasus ijazah ini sama sekali tidak ada manfaatnya juga menurut saya gitu. Artinya ijazah ini baru terbukti oleh, kalau independen pun mereka ragukan, kita ambil auditing luar negeri sekalian menunjukkan betapa bobroknya pengadilan yang ada di Indonesia dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pengadilan ini gitu. Coba kita bayangkan. Kalau ada uang palsu aja selembar tuh sampai ke dalam lubang semut diperiksa, dikejar-kejar oleh polisi gitu. Iya kan? Padahal bicara ijazah ini bukan hanya kepentingan per orang-orang tertentu, kelompok tertentu gitu loh. Dan bisa membuktikan, membatalkan semua yang namanya keputusan-keputusan presiden sebelumnya, perjanjian antar negeri dan utang-utang ini batal semua karena ketidakabsahannya dia kan gitu. Yang lebih ngerikan lagi, ini ditunjukkan ke kita bahwa negara ini negara preman lagi kita loh. Dengan mengundang preman ke Solo ini, dengan preman yang percaya diri ini mengatakan bahwa dari mana otakmu mengatakan palsu dia udah jadi wali kota. Artinya sudah terbelikan semua gitu loh, dari A sampai Z tuh. Katakan dari Pak RT, RW, RT, kelurahan sampai seterusnya itu udah ada pemalsuan secara sistematis gitu loh. Konspirasi yang sangat luar biasa kalau kata Riyad Rashid tuh ya. Orang ahli pemerintahan yang sebelumnya yang kita akui bapak pemerintahan itu yang nggak kepake lagi sekarang, itu konspirasi yang sangat luar biasa terjadi di Republik ini untuk zaman sekarang menjadi catatan sejarah begitu. Nah ini dia nggak digulirkan ke pengadilan internasional atau pengadilan independen, tidak kita percaya dengan pengadilan negeri ini gitu. Kalau karena menurut saya lihat ketika saya melihat kemarin penggalaran kasus ijazah sebelumnya itu seperti dagelan aja, kayak main-main aja begitu Bang Farlok. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan Bang Farlok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah bisa ini dibawa ke luar negeri? Bisa. Duterte salah satunya, yaitu di ICC, ya International Court, International Crime Court, ya Criminal Court, atau lembaga kejahatan internasional. Dan ini bisa, tetapi mampu dan mau nggak presiden kita atau pemimpin kita saat ini? Kalau saya melihat jangan deh. Saya tidak mendukung Jokowi ya, jangan. Karena ini akan mempermalukan bangsa dan negara kita. Ada saat kita memang harus berdiam, ya. Bukan berarti setuju yang dilakukan, karena energi kita seperti dibiarkan tersedot untuk kasus ini. Maka saya menginginkan bahwa ini tetap dikawal, tapi masuk ke ranah pembuktian secara jelas, yaitu di pengadilan. Mari kita kawal tapi di pengadilan. Tidak perlu dinaikkan lagi menjadi isu nasional, karena ini mendapatkan genderang, ya tabuhan genderang malah justru dari kubu mereka. Ingat, di negeri yang tingkat pendidikannya rendah, yang penting terkenal, mau dengan cara apapun yang penting terkenal, mau dengan cara apapun yang penting dibicarakan, menjadi media darling, dibicarakan oleh media-media, itu di negeri yang lemah cara penalaran. Dan negeri ini seperti itu. Ingat, artis-artis kadang melakukan hal konyol hanya supaya terkenal. Melakukan hubungan seks di depan umum, videonya disebar, kesengajaan. Artinya
ketika mereka tersebar aibnya, tapi mereka malah mendapatkan rezeki dengan dipanggil segala podcast, dibayaran puluhan juta, ratusan juta. Tahu nggak teman-teman? Negeri yang minim literasi, negeri yang sumber daya masyarakatnya masih rendah, sumber daya manusianya masih rendah, maka kebodohan dan kecabulan bahkan aib itu bisa menjadi komoditas.